Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, selamat datang di vlog saya, Sahril Abdullah. Dimana di video saya ini mengajarkan atau membacakan ya. Kalau mengajarkan itu ada aroma sombongnya kayaknya. Jadi saya ini membacakan tafsir Al-Quran dan mengajarkan dan membacakan surat Iqra, dimana saya membuat atau sengaja membuat video-video ini supaya kawan-kawan jadi terinspirasi gitu untuk belajar membaca Al-Quran dengan Iqra ini, karena Iqra ini sudah diakui dan disahkan oleh Departemen Agama metode cara cepat membaca Al-Quran. Nah, itu boleh dengan memakai Iqra. Ada juga dulu yang belajar membaca Iqra itu dengan menggunakan juz amma. Tapi sekarang ini saya lebih banyak melihat orang belajar mengaji itu dengan menggunakan Iqra. Nah, setelah Iqra 1 sampai Iqra 6 selesai, maka orang itu dinyatakan sudah khatam Quran. Boleh membaca Al-Quran yang besar gitu maksudnya. Nah, jadi selagi ini dia masih tergagok-gagok atau terbata-bata atau kaku membaca Al-Quran itu, maka diharuskan orang itu kembali kepada Iqra itu. Kenapa? Karena di dalam Iqra ini dia mengajarkan idfa, mengajarkan qalqalah gitu. Jadi biar orang itu membaca Al-Quran itu bacanya bersih gitu, enak didengar. Kan semakin enak orang itu membaca Al-Quran, maka semakin enak juga kita mendengarnya. Nah, sekarang itu banyak tempat-tempat pendidikan yang membuka khusus belajar hafiz Quran gitu, supaya orang itu pandai membaca Al-Quran dengan irama yang bagus. Tapi video saya ini bukan saya bikin untuk anak-anak atau bukan untuk anak kecil, tapi untuk orang dewasa yang tidak pandai membaca Al-Quran. Jadi video saya ini saya bikin untuk itu. Karena saya lihat di manapun saya berada, itu di pasar, di tempat berdagang, di tempat bekerja, di kantor-kantor, itu saya lihat banyak orang-orang dewasa itu yang tidak pandai membaca Al-Quran. Dan saya lihat gaya kehidupan orang sehari-hari itu, dari bangun pagi kemudian dia sibuk memikirkan pekerjaannya, dan kemudian dia itu tersadar jam 1 atau jam 12 siang, oh sudah azan ya. Nah, kemudian mereka itu berlari ke masjid atau melaksanakan sholat zuhur. Setelah zuhur selesai, sibuk lagi mengurus urusan dunia itu, sampai kemudian matahari itu condong ke barat, masuk pulalah waktu asar. Kemudian bekerja lagi, masuk lagi waktu maghrib. Nah, setelah waktu maghrib, buru-buru pulang menyiapkan diri untuk istirahat di rumah. Sampai di rumah, sholat isya, dan kemudian tidur-tidur, makan, nonton TV sebentar, habis itu sudah jam 10 atau jam 9 malam, tidur. Nah, di dalam waktu yang 24 jam itu, tidak ada waktu tersisih bangsa 10 atau mungkin 15 menit, apalagi 1 jam ya, itu tidak ada waktu itu tersisih untuk membuka Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Ini hasil penelitian saya di lapangan gitu, yang terjadi seperti itu. Orang beragama Islam itu yang dihandalkannya itu hanya sholat.
sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya. Nah, sunat-sunat lainnya, misalnya qobliyah, ba'diyah, itu yang dihandalkan. Tapi untuk menyisihkan waktu di dalam setiap hari itu untuk membuka Al-Quran, nah itu sangat langka dan jarang sekali terjadi. Nah itulah saya ini akhirnya berpikir bagaimana caranya supaya kawan-kawan itu jadi terinspirasi untuk meluangkan waktunya itu 10 atau 20 menit sehari untuk membaca Al-Quran. Inilah akhirnya yang membuat saya itu membuat video-video ini, mudah-mudahan sampai di beranda kawan-kawan dan kawan-kawan melihat saya ini membuka atau membolak-balikkan Al-Quran gitu ya. Jadi waktu yang dipergunakan untuk membaca atau mendengarkan orang membaca Al-Quran itu akan dihitung oleh Tuhan, akan dicatat oleh malaikat, dan waktu-waktu itu nanti akan dipertanyakan Tuhan. Kemana saja waktu yang aku berikan kepadamu, kata Tuhan, selama 24 jam. Berapa jam yang kamu pergunakan untuk sholat? Berapa jam yang kamu pergunakan untuk tidur? Berapa jam yang kamu pergunakan untuk mencari duit? Berapa jam yang kamu pergunakan untuk membaca Al-Quran? Nah, semuanya itu akan dipertanyakan Tuhan nanti. Tidak ada yang luput dari pertanyaan Tuhan itu. Waktu yang 24 jam itu akan dipertanyakan Tuhan. Makanya para ulama, para kiai itu dia lebih sedikit tidurnya. Bahkan Nabi Muhammad itu dikatakan tidurnya itu hanya 2 atau 3 jam dari waktu 24 jam yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Sedangkan kita, berapa jam yang kita pergunakan waktu itu untuk tidur, dan berapa jam yang kita pergunakan untuk membaca Al-Quran. Nah itu kita bisa cek sendiri dengan diri kita masing-masing. Oke kawan, itulah sedikit uraian pendek dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Di video saya yang ini saya membacakan Iqra 1. Alhamdulillah ini sudah selesai dan kita akan masuk ke Iqra 2. Di video sebelumnya itu kita sudah memasuki EPTA. Nah, ini ujian terakhir dari Iqra 1. Nah, mudah-mudahan yang lulus, yang benar bacaannya, nah kita naik ke Iqra 2. Selamat datang di Iqra 2. Itu kawan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, walaupun sebenarnya banyak orang yang salah dalam membaca bismillah ini, tapi dianggap benar saja. Yang penting kita mengerti artinya. Tapi menurut ilmu nahwu ini harus pas bacaannya. Salah panjang pendeknya, salah hurufnya apalagi, itu berbeda artinya. Itu menurut ilmu nahwu. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, banyak orang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini nirrohim. H-nya ini hidup, tidak mati. Yang mati itu H yang ini. Roh dan ini rohim, bukan roh. Nah, gitu kawan. Itu salah satu kelalaian orang yang di dalam membaca Al-Quran. Tidak memperhatikan huruf itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan membaca Iqra 2. Kelihatan nih kawan ya, ini direkam dengan HP. Nah, ini fasilitas biasa. Bata. Di sini saya mau menjelaskan bahwa ini untuk pemula ya. Kalau untuk yang udah pandai ya, dia akan tersenyum melihat ini. Cemen katanya. Bata. Ini huruf sambungan. Bata. Bada. Bada. Ini kita mulai masuki sambungan 2 huruf. Ini terpisah dan ini digabung. Ini terpisah, ini digabung. Gitu ya. Taro, taro, tawa, tawa, tata, tada. Nah, ini misalnya ini 1 titiknya, nah ini nata. Tapi berhubung ini titik 2, berarti tata. Jadi body ini tidak menjadi ukuran dari sebuah bacaan. Yang jadi pedoman itu titiknya.
Nah, jadi jangan tergantung kepada body, tapi perhatikan titiknya. Titiknya itulah yang menentukan bacaan itu. Bodinya tidak. Tada, baro, bawa. Nah, biar badannya begini tapi ada titik di atasnya nanti, itu huruf fa. Tidak harus wa. Tidak harus waw itu. Ini huruf waw namanya. Baba, badza. Nah, ini harus tetap dijelaskan bacanya. 3 huruf ini bahasa Indonesia. D, Z, A. Za, badza. Nah, kalau za aja semua nanti ada za lagi. Nah, itu jadi di dalam membaca Al-Quran itu tidak jelas bedanya. Ini orang ini baca za apa za. Jadi harus di sini ditahan lidahnya. Badza. Taro, taza. Nah, ini yang saya maksud za yang ringan itu. Ini ZA. Kalau ini DZA. Gitu. Jadi kalau untuk belajar gitu memang harus disiplin di dalam lidahnya itu. Jadi lidahnya itu memang harus dipatah-patahkan gitu. Apalagi ini kalau lidah orang-orang yang sudah dewasa gitu kan. Yang sudah banyak makan asam garam. Jadi lidahnya itu udah mulai kaku gitu. Nah, ini TSA, sa, basa. Nggak boleh ini dibaca basa. Karena sa itu berarti 2 tulisan. Kalau ini 3 tulisan. TSA, sa, basa. Taza, sa, sa. Za, sa. Jadi berdesis dia. Kayak ular gitu. Sa. Ba'a, ba'ata. Ta'a, ta'ata. Nah, ini alif digabungkan di huruf ta. Kalau alif ini nanti melengkung ke sana, ke kiri, berarti itu lam. Jadi tidak harus yang ada kakinya itu a. Bisa jadi kalau lam juga ada kakinya ke atas. Kayak tiang gitu, tonggak. Sa, ba. Nah, ini 3 titiknya. Tapi badannya sedikit. Sebelah sini lagi titiknya. Berarti itu huruf sa. Karena kita berpedoman kepada titik. Saba. Saro. Baro. Tawa. Toha. Jaka. Kaya. Sa. Jasa. Nah, ini sa yang ringan maksud saya. Kalau ini sa. Sa. Nah, kalau ini tsa. Sa. Jadi huruf Al-Quran itu, nah setiap huruf itu dari a, ya, a, ba, ta, sa sampai ya itu lidahnya dimainkan, tenggorokannya dimainkan, bahkan hidungnya pun dimainkan. Untuk menyebut huruf ain itu letaknya di hidung. A, nggak boleh a. Jadi a. Ya, itu. Oke kawan. Nah, terima kasih atas waktunya. Nah, kita akan lanjutkan di halaman berikutnya. Jadi belajar itu tidak boleh lama-lama dan tidak boleh banyak-banyak. Sedikit itu lebih baik daripada banyak tapi tidak bermanfaat. Jadi apabila satu halaman ini kawan sudah hafal, ini sudah bagus, sudah cantik bahasanya, nanti kita lanjutkan ke halaman berikutnya, halaman 4. Itu. Ini halaman 3 ini berarti ini. Ini halaman 4, ini halaman 5. Oke kawan, terima kasih atas waktunya. Yang suka dengan video saya ini silahkan dibagi-bagikan kepada kawan-kawan yang lain. Karena kita tidak tahu siapa saja di antara teman-teman kita itu yang tidak pandai membaca Al-Quran. Banyak orang itu yang tidak pandai membaca. Karena mungkin ya namanya kita hidup ini, nasib kita tidak pernah sama. Ada kita ini hidup yang terlantar jauh dari orang tua gitu. Ada orang tuanya itu yang bercerai, kemudian anaknya menjadi korban. Itu sering sekali terjadi gitu. Ada saudara kita yang kaya-kaya tapi dia tidak mau menolong gitu. Akhirnya anak itu hidup terlontang-lantung, tidak pandai membaca dan juga tidak pandai mengaji. Tapi kemudian setelah dia dewasa, nah kita wajib memberikan bimbingan kepada dia. Minimal itu bimbingan agama. Kalau untuk sekolah formal kan tidak mungkin, orang yang sudah berumur. Tapi sekurang-kurangnya kita ajarkan dia membaca Al-Quran, kemudian kita ajarkan dia sholat, membaca ayat-ayat sholat gitu. Nah, ilmu yang kita berikan kepada orang itu akan menjadi modal buat kita nanti di padang mahsyar. Atau minimal ketika kita berhadapan dengan Tuhan, apa perbuatan baik yang kamu lakukan di atas dunia? Kita bisa menjawab,
saya pernah mengajarkan teman saya membaca Al-Quran. Nah itu kawan. Jadi perbuatan baik itulah yang dipandang oleh Tuhan nanti. Dan itulah yang diberikan Rahman Rahimnya yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Terima kasih kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.